Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Luar biasa, sehat? Iya, masih di rumah saja kan? Iya. Tetap di rumah, jangan banyak keluar bermain, karena itu hal kecil yang berdampak besar untuk saat ini menghadapi pandemi corona. Dan perkenalkan saya, Kak Yordan, Kak Tri. Iya, teman-teman guru dari Komisi Anak Sekolah Minggu GKJ dan Kusuman akan menemani kalian di dalam ibadah sekolah minggu secara online. Dan sudah memasuki minggu ke-6. Wow, sudah cukup lama kita bersama di dalam ibadah ini. Nah, untuk mengawali ibadah sekolah minggu ini, ayo kita bangkit berdiri semua. Berdiri, ayo berdiri semua, kita mau gerakkan tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Sudah? Yuk, kita akan pujikan Lolo Kae Kok Kancaku. Tepuk tangan, Lolo Kae Kok Kancaku. Lolo Kae Kok Kancaku. Yo ayo ayo pada sekolah minggu. Sekolah minggu mirengake firman-Mu. Gusti Yesus juru selamatku. Yo ayo ayo sekolah minggu. Lolo kae kok kancaku. Lolo kae kok kancaku. Yo ayo ayo pada sekolah minggu. Sekolah minggu mirengake firman-Mu. Bab Gusti Yesus juru selamatku. Yo ayo ayo sekolah minggu. Ayo sekolah minggu. Sudah siap semua kan? Ada yang belum siap? Iya, harus sudah siap karena kita akan sekolah minggu bersama. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam di dalam ibadah ini, mari kita berdoa. Ya, untuk mengawali ibadah sekolah minggu ini mari kita berdoa. Lipat tangan semuanya. Sudah? Kita akan tutup mata. Samkan mata ya. Dan Kak Yordan bimbing kalian di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Engkau boleh menjaga tidur kami semalam. Engkau boleh memberkati kami hingga sampai detik ini. Engkau memberikan kehidupan. Engkau memberikan kesempatan untuk kami berkarya dan merenungkan segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami bersiap untuk sekolah minggu. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami, semuanya Tuhan berkati agar terfokus pada Tuhan saja. Dan kiranya kuasa Roh-Mu menaungi kami, keluarga kami yang berdiam diri di rumah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang akan melayani anak-anak ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Bagaimana adik-adik? Sudah merasa bosankah di rumah? Sudah merasa ingin sekolah lagi? Ingin sekolah minggu lagi bersama teman-teman? Tenang, sabar dulu. Kita taati dulu aturan yang berlaku. Karena ini demi kebaikan bersama. Dan pastinya kita yakin kita bisa melalui ini semua. Kita bisa melewati pandemi ini ya. Bersabarlah. Karena Tuhan menguji kita, tidak apa-apa. Ya. Dan untuk memberikan semangat di dalam hidup kita akan mencoba mengingat karya Tuhan yang dipersembahkan untuk hidup kita melalui lagu Ku Dayung Dayung. Ada yang pernah mendengarkan lagu ini? Ya, lagu ini cukup lama. Mungkin beberapa kalian adik-adik yang masih kecil-kecil mungkin belum pernah mendengar lagu ini. Tapi tenang, tidak apa-apa. Kak Yordan, Kak Tri akan mengajarkan kalian lagu ini. Yuk, mari kita belajar bernyanyi bersama Ku Dayung Dayung. Ku dayung dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar.
dayung-dayung, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh, karena ku undang Yesus masuk dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Iya. Bagaimana? Mudah kan laguku dayung-dayung perahuku? Nah, berkaitan dengan lagu yang kita baru saja belajar, nah ini ada surprise untuk kalian. Minggu kemarin, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, 4, dan kelima, yang membawakan cerita pasti kakak guru sekolah minggu. Nah, untuk minggu ini ada kejutan dari teman kalian. Masih anak sekolah minggu seperti kalian di rumah. Nah, tapi dia mau menceritakan kisah yang sangat-sangat luar biasa dan ada di dalam Alkitab. Ceritanya apa? Kita akan belajar bersama oleh teman kita, Luna. Dan kita panggilkan teman kita, Luna. Iya. Inilah Luna, teman kita dari sekolah minggu Immanuel. Masih kelas 6 SD loh, dan sudah berani bercerita untuk kalian. Kita dengarkan ya. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Teman-teman, tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini hari Minggu, waktunya kita sekolah minggu. Ayo, sudah pada berdoa belum tadi? Nah teman-teman, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Buka Alkitab, Kejadian 6-9 dengan judul Nabi Nuh. Dengarkan ya. Pada waktu itu, Allah menciptakan manusia supaya mereka hidup suci. Tetapi semakin banyak manusia, bukannya mereka hidup suci, melainkan berbuat dosa. Tapi apakah masih ada orang yang taat kepada Allah pada waktu itu? Tentu saja ada. Siapa yang tahu orangnya? Orangnya adalah Nabi Nuh. Nah teman-teman, ini Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah orang yang taat kepada Allah pada waktu itu. Nabi Nuh juga memiliki anak-anak. Anaknya bernama Sem, Ham, dan Yafet. Pada suatu hari, Allah berfirman kepada Nuh, "Aku akan membumi hanguskan seluruh ciptaanku. Tetapi engkau dan seluruh keluargamu akan selamat. Maka dari itu, buatlah bahtera yang sangat besar dengan panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Bahtera itu terbuat dari kayu gofir. Bahtera itu harus memiliki lantai dasar, tengah, dan atas. Setelah bahtera itu jadi, kumpulkanlah hewan-hewan yang halal 7 pasang, sedangkan yang tidak halal 1 pasang saja. Kumpulkan juga makanan untuk hewan-hewan dan untuk keluargamu nanti." Setelah mendengar firman Allah, Nuh segera mengerjakan. Ia memotongi kayu gofir, menggergajinya, dan menatanya hingga tinggi sekali. Nah teman-teman, kapal Nabi Nuh sudah jadi. Ini dia kapal Nabi Nuh. Memiliki 3 lantai, 1, 2, 3, dan terbuat dari kayu gofir. Setelah bahtera Nuh jadi, Nuh mengumpulkan hewan-hewan. Hewannya ada sapi, mu, ada harimau, ngau, dan masih banyak hewan-hewan lain. Nuh juga mengumpulkan berbagai jenis burung di udara. Setelah itu,
Nuh juga mengumpulkan makanan untuk hewan-hewan dan untuk keluarganya. Ia menyabiti rumput-rumput, memetik buah-buahan, lalu dibawanya ke Bahtera. Setelah itu, Nuh memasukkan semua hewan-hewan. Sapi masuk sapi, mu, mu. Harimau, harimau, ngau, ngau. Semua hewan-hewan dan seluruh burung-burung masuk ke dalam Bahtera. Tiba-tiba ada angin kencang datang. Hush, 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 jeder, menutup pintu Bahtera. Tiba-tiba hujan datang, bres, deras sekali. Seperti langit dibuka, air keluar dari langit. Tetangga-tetangga Nuh minta tolong kepada Nuh. Nuh, tolong kami Nuh, Nuh. Tapi Nuh tidak bisa menolong mereka karena tidak bisa membuka pintu Bahtera. Ayo teman-teman, siapakah yang tahu lama hujannya? Lama hujannya 40 hari 40 malam. Hah? 40 hari 40 malam? Pasti sudah banjir itu. Orang hujan 2 hari saja sudah banjir, apalagi 40 hari 40 malam. Pasti sudah banjir besar. Teman-teman, sekarang jangan tegang dulu. Kita nyanyi dulu bersama-sama ya. Aku punya lagu tentang Nuh dengan versi bahasa Jawa. Dengarkan ya. Sajeke Nabi Nuh nderek Gusti, Nabi Nuh uripe tansah diberkahi, nanging donyane rusak merga kakean dosa, mula arep diukum nganggo banjir. Sapa slamet Nabi Nuh, sapa slamet putrane, sapa slamet kewan-kewan ing jero kapal. Sekarang bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sajeke Nabi Nuh nderek Gusti, Nabi Nuh uripe tansah diberkahi, nanging donyane rusak merga kakean dosa, mula arep diukum nganggo banjir. Sapa slamet Nabi Nuh, sapa slamet putrane, sapa slamet kewan-kewan ing jero kapal. Nah teman-teman, siapa yang selamat? Pastinya Nabi Nuh dan seisi Bahtera. Tiba-tiba air mulai naik tinggi sekali. Bahtera Nabi Nuh mulai bergerak ke sana kemari di atas air. Banjir sudah datang. Teman-teman, siapa yang tahu lama banjirnya? Lama banjirnya 150 hari. Hah? 150 hari? Pasti semua hewan sudah mati karena kebanjiran. Teman-teman, kemudian Nabi Nuh mengeluarkan burung gagak. Ngauk, ngauk, ngauk. Tapi burung gagak tidak kembali karena sudah mendapatkan makanan. Kemudian Nabi Nuh mengeluarkan burung merpati. Burung merpati itu terbang ke sana kemari seharian. Kemudian pulang ke Bahtera karena tidak mendapatkan makanan. Seminggu kemudian burung merpati dilepaskan kembali. Ia berkeliling-keliling seharian. Kemudian pulang-pulang membawa pucuk daun zaitun. Pertanda sudah mendapatkan makanan, sudah ada kehidupan. Nabi Nuh segera membuka pintu Bahtera. Semua hewan keluar. Nuh dan keluarganya keluar dan membangun mezbah untuk mengucap syukur kepada Allah. Dan Allah berjanji tidak akan menghukum manusia lagi
dengan banjir bah. Siapa yang tahu tandanya apa? Tandanya adalah pelangi. Teman-teman, siapa yang tahu berapa warna pelangi? Warna pelangi ada 7, merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Nah teman-teman, meskipun hujan deras, kita tidak akan merasakan bagaimana rasanya banjir bah lagi. Teman-teman, pesan dari cerita ini apa? Yo, siapa yang tahu? Hah? Tidak ada yang tahu? Baiklah, aku yang beritahu ya. Pesan dari cerita ini adalah 1. Takut dan taatlah kepada Allah karena Allah yang memelihara kita. 2. Tidak hanya takut dan taat kepada Allah, tapi taat kepada pemerintah. Artinya seperti sekarang, kita harus belajar, bekerja, bahkan beribadah di rumah seperti teman-teman sekarang. Nah teman-teman, sekian dari saya. Dadah, sampai jumpa lagi. Nah, itu tadi cerita tentang Nabi Nuh yang dibawakan oleh Luna. Bagaimana? Luar biasa bukan kisah Nabi Nuh yang taat dengan Tuhan. Dan seperti kata Luna tadi, kita harus taat dengan pemerintah, dengan aturan yang ada sekarang ini, yaitu tetap di rumah saja. Oke, Kak Yordan akan mengumumkan siapa-siapa saja yang berhasil memenangkan kuis sekolah minggu lalu. Yang pertama, Amel dari sekolah minggu Naomi, tepuk tangan. Yang kedua, Rahti dari sekolah minggu Dorcas. Yang ketiga ada Rahdia dari sekolah minggu Dorcas juga. Yang keempat ada Kinanti dari sekolah minggu Samuel. Yang terakhir ada yang kelima ada Diva dari sekolah minggu Dorcas. Iya, itu tadi teman-teman kita, adik-adik yang berhasil memenangkan kuis sekolah minggu lalu. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Semua lipat tangan. Ayo, lipat tangan. Jangan ada yang bercanda. Walaupun Kak Yordan tidak melihat kalian, tapi Tuhan melihat. Lipat tangan, tutup mata. Kak Yordan mau berdoa untuk kalian semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam sekolah minggu ini. Engkau mengajarkan kami untuk taat kepadamu, untuk taat akan perintah dan hukum-Mu. Dan tidak menjadi sama seperti dunia ini, melainkan ikut dalam jalan-Mu, seperti Nabi Nuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyadarkan kami untuk tetap taat di waktu-waktu ini, di waktu pandemi ini. Kau mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk tetap di rumah saja, melakukan aktivitas kami dari rumah Tuhan. Kau berkati kami, anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Kami yang belajar di rumah Engkau berkati, agar kami dapat tetap belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kami Tuhan. Dan berkati juga kedua orang tua kami yang membimbing kami, yang membesarkan kami, dan menuntun kami untuk ke masa depan yang cerah yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami memohon agar rahmat-Mu turun untuk bumi ini. Engkau segera menghilangkan segala bencana yang ada. Kami mohon Engkau segera menghilangkan virus-virus yang sangat mengganggu aktivitas kami ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang Maha Penolong dan Maha Kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita sampai di penghujung acara. Dan Kak Yordan ingatkan lagi untuk tetap belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube GKJ Danukusuman. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui update-update terbaru dari tim multimedia GKJ Danukusuman. Jangan lupa like video ini, komen juga, dan sebarkan untuk mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Kita akan tutup dengan lagu Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anak.
orang selamat. Sekali lagi, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Dadah, sampai jumpa adik-adik.